Nandar, nama aslinya Endang. Endang Sunandar, ya. Endang Sunandar. Endang, Namun endang akhirnya kan, ini kan Endang. Kenapa dia nggak pakai nama Muhammad ya atau si Abdul gitu itu, ya? aku juga itu juga yang membuat aku heran, Pak Paul. Nah, sekarang Iya, gini, Yonatan, dia buat namanya Yonatan. Yonatan itu kan anaknya Saul, Raja Saul, sahabatnya Daud kan ya? Sahabatnya iya. Daud yang baik itu, yang baik ya, sahabatnya Mm-mm. Daud. Eh, itu Yonatan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya pemberian Tuhan ya, pemberian Mm-mm. Elohim gitu ya. Namun si Endang Sunandar ini mencatut nama Alkitab, nama dari Alkitab berarti ya, mungkin kita nggak tahu apakah dia merasa malu dengan namanya Endang Muhammad. ya atau nama-nama dari Islam sehingga mencatut nama-nama dari Alkitab. Banyak besar dosanya gitu loh Pak kalau meniru-niru cara-caranya meniru-niru orang kafir gitu, termasuk nama lah ya, meniru juga dia kan, berarti sudah kafir dong dia ya, si Nandar. Nah, Mm-mm. Jalan lurus. Mana nih jalan lurus? Halo Pastor, malam Pastor Ya, Paul. iya, jalan Ya, lurus. salam Pak. Pak, saya mau nanya Pak mengenai konsep ketuhanan Pak ya. Ya, Jadi kan kemarin kan baru-baru ini ada ini Pak, ada lagi viral nih Pak ya, interview. Ada ini ada nama Nanta Pak, interview Abdul Somad Pak ya. siapa? Jadi Oh iya, Daniel Daniel Mananta. Iya, saya belum lihat itu, Mananta. belum nonton videonya. Iya betul Gimana Pak. itu? Ya, interview Abdul Somad. Jadi kan di situ dia menjelaskan Pak ya, Pak Abdul Somad menjelaskan, oh di dalam Islam itu Isa itu sebagai utusan, sebagai apa, sebagai rasul Pak ya, itu ya dibilang gitu Pak ya. Jadi kan kalau kita kan dalam Kristen harus mengakui Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat tuh Pak. Apakah orang yang hanya mengakui Yesus itu sebagai nabi dan rasul itu akan selamat gitu Pak? Enggak. Nah ya, dan juga ini Pak, dan juga kan kalau kita kan di dalam Kristen kan harus mengikuti perintah Yesus Pak ya. Hmm. Tapi kan di dalam Islam kan harus mengikuti perintah Muhammad. Dan juga kan ada hadisnya Pak ya. Siapa yang mengikuti Muhammad sama dengan mengikuti perintah Allah gitu Pak. Jadi di sini apakah di dalam Islam itu Muhammad itu adalah Tuhan gitu Pak? Kalau saya menanya Pak. Gitu Pak. Makasih Pak. Iya. Syarat selamat itu bukan mengakui Yesus sebagai utusan. Syarat selamat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, Tuhan, Juru Selamatmu. Ya, itu syarat keselamatan. Jadi bukan mengakui sebagai utusan ya, tapi mengakui sebagai Tuhan kita, majikan kita. Majikan loh. Berarti kita ini hambanya Yesus. Hamba dari Tuhan Yesus. Ya, apakah Anda hambanya Muhammad? Nah, terserah. Apakah kalian semua orang-orang Islam ini hambanya Muhammad atau hambanya Allah? Kalau saya hambanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allahnya saya. Nah, itu penting pengakuan itu. Nah, terus prakteknya apa? Kalau kita sungguh-sungguh ya diakonia dan marturia. Itulah buah kita dari pengakuan yang sungguh-sungguh. Ya, karena orang tidak berdiakonia pasti dia nggak sungguh-sungguh. Begitu jalan lurus. Penting ya itu ya pengakuan ya sebagai Tuhan. Bukan apakah kalau nggak percaya Yesus adalah Allah bisa selamat? Bisa kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, sungguh-sungguh mengakui sebagai Tuhan dan Anda adalah budaknya Yesus. Ya. Tapi kalau Islam kan malah menolak Yesus disalib, bagaimana mau selamat? Ya kan Anda harus percaya bahwa Allah telah pasten ya, bahwa Allah bukan Allah nanti membangkitkan, bukan, tapi bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Artinya apa? Dia mati menebus hidup kita dari kesia-siaan supaya kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan akhirnya kita bisa berdamai dengan sesama.
Jadi tadi, kamu akan menjadi muridku kalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita bisa saling mengasihi, lawang kita aja sama diri sendiri, kita tidak bisa memaafkan. Kita saja seringkali tidak bisa, seringkali ya, hampir semua orang banyak yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ya, nah, tidak bisa berdamai dengan masa lalunya, tidak bisa berdamai dengan kegagalannya, tidak bisa berdamai dengan masa depannya, tidak bisa berdamai dengan segala macam dalam hidupnya dia. Dia aja nggak bisa berdamai dengan dirinya sendiri, bagaimana mau bisa berdamai dengan sesama manusia? Bohong. Bagaimana dia bisa mengasihi? Nggak bisa. Bohong. Makanya sulit. Harus berdamai dengan Tuhan Yesus, didamaikan dengan Sang Pencipta, maka kita baru bisa berdamai dengan diri sendiri, dan kemudian kita bisa mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Begitu jalan lurus. Ya, jadi nggak peduli dengan 1, 2, 3, Trinitas, Unitarian, itu nggak ada urusannya. Keselamatan itu bukan karena itu ya, itu harus pegang ya, jangan berhalusinasi. Ayatnya sudah bilang begitu, Roma 10 ayat 9, jangan dirubah-rubah. Gitu loh, jangan mau dicekokin sama pengajaran-pengajaran aneh-aneh lagi. Lisoy, lanjut. Terakhir ya, lalu langsung Oenfang, ngasih laporan keuangan. Lisoy. Shalom, Pak Paul. Shalom kali lisoy. Pak Paul begini. Nandar, nama aslinya Endang Sunandar, ya. Endang Sunandar. Endang akhirnya kan, ini kan Endang. Kenapa dia nggak pakai nama Muhammad ya, atau si Abdul gitu ya? Aku juga itu juga yang membuat aku heran, Pak Paul. Nah, sekarang gini, Yonatan, dia buat namanya Yonatan. Yonatan itu kan anaknya Saul, Raja Saul, sahabatnya Daud kan ya? Sahabatnya Daud yang baik itu, yang baik ya, sahabatnya Daud. Itu Yonatan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya pemberian Tuhan ya, pemberian Elohim gitu ya. Namun si Endang Sunandar ini mencatut nama Alkitab, nama dari Alkitab berarti ya, mungkin kita nggak tahu apakah dia merasa malu dengan namanya Muhammad ya, atau nama-nama dari Islam, sehingga mencatut nama-nama dari Alkitab ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya, karena kenapa dia nggak ada kaitannya kalau menurut saya Endang Sunandar dengan Yonatan, jauh sekali ya. Nah, kemudian nyambung Endang sama Yonatan. Endang itu istrinya Yonatan. Mbak Endang dong, Pak. Oh iya ya, salah. Ya. Banyak teman saya kebanyakan memang nama Endang itu perempuan, Pak. Banyak teman saya nama Endang selalu perempuan. Baru kali ini saya ketemu nama Endang itu laki-laki. Gitu. Yo, pantas nyinyir ya orangnya ya. Nah, kemudian yang setahu saya bahwa ada teman ya yang sering diapologet juga ya di YouTube, yang pernah bilang bahwa katanya gini, sesuai dengan ayat-ayatnya mereka, bahwa apabila mengikuti atau meniru-niru kafir sama kafirnya gitu loh, kafirnya mereka maksudnya, banyak besar dosanya gitu loh Pak, kalau meniru-niru cara-caranya, meniru-niru orang kafir gitu, termasuk nama lah ya, meniru juga dia kan, berarti sudah kafir dong dia ya, si Nanda. Nah, terus lagi, kalau saya lihat di YouTube-nya kemarin yang live dari kantor polisi ya, pas pengaduan, dia mengadukan balik si Dioliva ya. Nah, di situ dia sebutkan akan saya balas. Ada si Pak Bom, ada si Anu, disebutinya satu-satu ya. Nah, saya hanya berpikir, apakah dia ini gini loh, apa kaitannya para apologet ini dengan Deolipa? Sedangkan Deolipa mengadukan dia pencemaran nama baik kalau nggak salah. Nah, akibat Nandar mencemarkan nama baiknya Deolipa, maka kalau nggak salah nih ya Pak ya, Deoliva merunut dari YouTube-nya, ternyata ada celah hukum lain, yaitu penistaan agama. Makanya 2 kan ya Pak ya, 2 pasal ya yang kena Yonatan, si Endang. Saya nggak mau lagi sebutin Yonatan. Mulai saat ini kita sebut namanya Endang Sunandar. Ya, nggak boleh Yonatan. Ya kita Dia belum minta izin ke kita itu. Dia pakai nama, meniru-niru nama Alkitab.
Jadi mulai sekarang kita panggil Endang Yonanda, Endang Sunandar. Nah, dari situ saya melihat ya Pak ya, ini orang aneh gitu. Apa kaitannya dengan para apologet gitu, apologet Kristen. Nah, kalaupun di Oliva akhirnya menambah pasal, mungkin menambah pasal ya penistaan agama, itu kan karena dia lihat di YouTube Yonandar ini memang sudah sangat menghina iman Kristen ya. Iya. Kan Pak Diolipa kan dengan tegas berkata waktu masuk ke ini kita ya, ke Zoom kita, bahwa siapapun gitu, termasuk Pak Paul katanya, cuman kan Pak Paul kan tidak dalam apa namanya, hukum Indonesia. Iya. Hukumnya Indonesia. Jadi nggak mungkin dong diberlakukan. Dan saya waktu saya mengajar Paul, saya nggak lagi di Indonesia loh. Betul. Lagi dari Eropa, dan saya sudah warga negara Eropa. Betul, saya saksinya. Iya. Nah, terus ini dia kan mengkait-kaitkan dengan apologet lain, ya. Jadi padahal di Oliva sikapnya sudah jelas, mau itu Kristen, mau itu Islam, mau itu Buddha, Hindu, kalau namanya menghina agama yang lain, dia akan adukan gitu loh. Nah, ini Endang ini kayaknya kepanikan Pak Paul menurut saya. Kepanikan karena ternyata ada yang berani mengadukan dia. Selama ini kan dia bebas ya menghina-hina Kristen, nggak ada yang berani mengadukan dia. Dan bahkan yang waktu Muhammad KC disidangkan, dia hadir loh dengan pongahnya, di tengah-tengah dia menghina iman Kristen yang agama sah di Indonesia, dia masih berani menunjukkan muka. Betapa arogannya kan pemilik undang-undang penistaan agama ini, ya. Jadi ini harus memang lanjut terus ini si Endang ini. Jadi bisa disimpulkan Pak Paul, berarti dia secara imannya, dia secara Islam pun dia sudah sangat berdosa besar karena meniru-niru Kristen. Ternyata benci-benci tapi rindu dianya itu, ya. Jadi itu menurut saya Pak Paul, terima kasih. Ya, ini ada Simsalabim alaihi wasalam. Nandar mencemarkan nama Endang. Wah, benar juga nih. Oke, jadi ya balik lagi ya. Tadi saya ngomong sama Mikana dan di awal saya udah bilang, semua orang yang menafsirkan kitab suci agama orang lain, ya, itu adalah penistaan agama. Itu menurut undang-undang penistaan agama. Ya, jadi Anda yang masih di Indonesia nggak usahlah bahas-bahas agama orang lain lah. Ya, Anda mau berdakwah aja, nggak usah bahas-bahas. Ya, yang Islam nggak usah bahas-bahas Al-Quran. Masalahnya compong, ya. Dakwah bawa agama Kristen kan compong kan. Dia ngajari nggak akan berhenti lah. Dia bawa agama Kristen, ya kita jawab. Apalagi ngomong Yesus nggak disalib, ya kita bilang jawab lah. Kamu agamanya apa, Mat? Mat, kamu agamanya apa, Mat? Islam. Loh, kamu kok bahas-bahas Yesus? Ya kan? Berarti udah compong, ngajari umatnya compong. Sehingga berdakwahnya bawa agama lain. Itu kan kita kan hanya menjawab. Begitu kita menjawab, katanya penistaan agama. Itu tadi, geblek. Ya kan? Raya Mikana tadi benar, ya kan? Kita kan cuma jawab. Ya kan? Kita cuma jawab apa yang dikatakan. Katanya Yesus nggak mati di salib, kan kurang ajar. Penistaan agama itu yang mulai siapa? Ya lah. Penistaan agama itu yang mulai semua penista agama yang sesungguhnya. Makanya itu ya, sama orang Quraisy-nya marah. Ya kan? Oke. Ya, sekali lagi dukung channelnya Mikana 1609. Ya, itu bukan togel, tapi kemungkinan tanggal lahirnya Mikana atau tanggal berdirinya channel ini. Iya, itu tanggal lahir itu, Bang. Oh, tanggal lahir. Wah, 2 minggu lagi ulang tahun dah nih Mikana nih. Waduh, Mikana 2 minggu lagi ulang tahun ya. Nanti kita rayakan. Oke. Owen Fang, silakan kasih laporan.